Halo teman-teman semua, pendengar radio kita, pendengar setia radio kita. Di sini saya Eko Arianto Purba sebagai pemilik channel ini ya teman-teman. Dan kebetulan ini channel saya ini baru dibuat 2 hari yang lewat ya teman-teman. Dan sekarang saya minta dukungan teman-teman semua untuk subscribe channel aku dan tonton video aku. Kebetulan ini konten pertama aku ya teman-teman. Jangan lupa tonton sampai habis, like, komen dan share kepada teman-teman Anda, dan mana tahu mungkin teman-teman Anda bisa mendapatkan kegunaan dari konten yang aku buat ya teman-teman. Dan kali ini saya mau angkat tema itu kurang percaya diri teman. Banyak dari kita itu masih kurang percaya diri ya, baik itu dalam lingkungan umum ataupun di bangku sekolah ya. Walaupun kita sudah kuliah, itu kan kalau di kuliah itu udah dituntut kita bisa berinteraksi di depan umum ya teman. Tapi masih ada dari kebanyakan dari kita itu masih takut untuk berbicara di depan umum, tampil di depan umum gitu. Itu kan sebenarnya membuat kita itu menjadi nggak bisa tampil gitu, orang nggak tahu kita punya kelebihan gitu, orang kan nggak tahu gitu teman-teman. Jadi kalau menurut aku sih itu penting banget kita untuk melatih kepercayaan diri kita teman-teman. Kemarin saya sempat itu waktu di SMA itu sempat nggak percaya diri teman-teman. Sebelum saya kuliah saya udah masuk organisasi. Waktu di SMA itu saya masuk organisasi Paskibras. Di Paskibras itu kemarin saya jadi anggota aja gitu, nggak ambil kepengurusan gitu karena masih kurang percaya diri teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya cerita gitu, aku pernah gitu, mungkin teman-teman gitu merasa aku pernah gitu. Kalau mungkin teman-teman punya keluh kesah gitu, teman-teman boleh tulis di komentar, mungkin minggu depannya mungkin saya bisa bacakan atau saya bawakan di konten selanjutnya teman-teman. Berbicara tentang percaya diri, mungkin percaya diri pasti ada penyebab kenapa kita kurang percaya diri teman. Dari saya tadi buka-buka Google, katanya yang pertama itu penyebab kita nggak percaya diri, takut pada kesalahan gitu kan. Ya memang setiap kita melakukan sesuatu kita pasti takut apakah yang kita kerjakan itu salah atau benar gitu teman-teman. Jadi kalau katanya itu kita nggak usah, penyebabnya kita takut kita akan kesalahan yang kita buat nantinya gitu teman-teman. Ya memang saya juga pernah gitu teman-teman, saya mau melakukan hal yang baik. Kalau menurut saya kan, saya mau berusaha melakukan hal yang baik, tapi saya takut itu nanti dipandang negatif oleh orang yang mendengarnya gitu teman-teman. Jadi itu menurut saya memang sebagai penyebab kita itu nggak percaya diri. Dan selanjutnya katanya terlalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah ini mungkin dirasakan setiap orang lah pastinya kan waktu ketika kita jumpa dengan orang yang punya badan yang bagus contohnya kan, kalau ternyata badan kita kurang bagus, ataupun rambutnya lurus gitu, ternyata kita nggak lurus, atau banyak lagi yang kita membanding-bandingkan kita dengan orang lain gitu teman-teman. Jadi penyebabnya mungkin itu ya, memang semua orang pernah sih merasakan kayak gitu. Dan saya juga pernah banding-bandingin aku sama temanku gitu waktu di kelas di SMA gitu. Waktu di SMA teman aku berani nih tampil ke depan, tapi dia percaya diri kalau dia ketika dia salah gitu kan, dia salah dalam menyampaikan sesuatu di depan kelas itu, dia tawa gitu. Pas dia tawa, dia nggak malu gitu teman-teman, dia nggak malu. Dan dari tawanya itu kita terhibur gitu teman-teman, bukan malah kita jijik gitu. Jadi di situ dia mendapatkan kepercayaan diri yang bagus sekali teman-teman. Dan selanjutnya
tidak bisa move on dari kesalahan gitu. Ini juga salah satu penyebabnya teman-teman. Jadi ketika kita pernah buat kesalahan nih, pasti kedepannya kita pasti agak takut melakukan kesalahan sama seperti yang pernah kita lakukan gitu teman. Contohnya kita pernah maju ke depan disuruh guru, contohnya kita maju ke depan gitu teman-teman. Jadi di situ kita melakukan kesalahan, contohnya nggak tahu apa yang ditanya guru di depan, nggak tahu gitu. Di situ mungkin kedepannya kita kurang percaya diri teman-teman, karena pernah melakukan kesalahan yang sama di hari-hari sebelumnya. Dan selanjutnya ada kurang mengenal diri sendiri. Saya juga pernah nih teman-teman, nggak percaya diri karena kurang mengenal diri sendiri. Jadi kemarin itu saya itu tahu bisa nyanyi, saya bisa main gitar, saya bisa. Tapi waktu disuruh guru musik kemarin untuk nyanyi gitu, saya nggak bisa teman-teman. Saya nggak berani. Ada teman saya yang sebenarnya kalau menurut saya dia nggak terlalu bagus suaranya, cara main gitarnya nggak terlalu bagus, tapi dia percaya diri teman-teman. Sedangkan aku yang menurutku main gitarnya bagus, nyanyinya bagus, tapi saya nggak berani teman-teman. Seperti itu. Dan ada juga katanya di sini, bagaimana kita mengatasi kurang percaya diri kita teman-teman. Dan saya lihat di Google tadinya, melatih diri dengan mengakui kesalahan teman-teman. Jadi katanya di sini melatih diri dengan mengakui kesalahan. Kalau kita pernah melakukan kesalahan gitu teman-teman, kalau mengatasinya, kalau kita melakukan kesalahan, di depannya kita nggak usah takut akan melakukan kesalahan seperti yang tadi gitu. Anggap aja kesalahan yang kita buat itu, kita ambil positifnya aja gitu teman-teman. Walaupun kita udah melakukan kesalahan, ditertawai orang gitu, ditertawai orang di depan, tapi kita ambil positifnya aja gitu teman-teman. Kita anggap itu sebagai pelajaran gitu. Kita nggak usah lihat orang bahwa dia nggak suka sama kita karena kesalahan kita itu teman-teman. Kita percaya diri aja gitu katanya. Dan selanjutnya ada berhenti membanding-bandingkan gitu kan. Jadi tadi katanya penyebabnya kita terlalu membanding-bandingkan. Jadi katanya di sini hal yang bertujuan mengatasinya itu kita berhenti membanding-bandingkan kita sama orang lain teman-teman. Jadi kalau kita jelek contohnya kan, bukan jelek, kurang ganteng lah contohnya. Kalau kita kurang ganteng, ya apa salahnya? Kan itu kan ditanya skill. Contohnya kita punya skill dalam berbicara depan umum gitu. Ya apa salahnya kalau kita pun kurang ganteng gitu kan? Apa salahnya kalau kita berani gitu. Jadi nggak usah kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat dari fisik contohnya kan. Kita lihat dari fisik dia lebih ganteng gitu, tapi kita kurang gitu. Ya yang dilihat itu kan skill dalam berbicara gitu, ataupun skill dalam bernyanyi, skill dalam bermain musik, bukan dari good looking gitu teman-teman. Dan selanjutnya ada berteman dengan semua orang. Ya mungkin sulit ya teman, buat teman-teman yang kurang percaya diri itu berteman dengan orang yang bisa dibilang yang punya kelebihan, contohnya seperti dia pintar contohnya, ataupun dia pengurus OSIS. Ternyata Anda itu hanya pelajar biasa contohnya. Mungkin agak sulit nih kita berteman dengan dia. Tapi katanya di sini kita harus bisa berteman dengan semua orang, walaupun dia kelasnya lebih atas dari kita mencoba untuk bisa berteman dengan dia teman-teman. Sehingga nantinya kalau dia memang
punya rasa percaya diri, kita kan ikut gitu teman, kita dibawa untuk bisa percaya diri. Dan selanjutnya itu ada yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi teman-teman itu harus yakin dengan apa yang ada pada diri teman-teman gitu. Kalau teman-teman itu pandai nyanyi gitu, ya yakinlah, karena teman-teman itu kan harus yakin pada diri sendiri. Kalau memang diri teman-teman itu udah katakan tahu ya gitu, tahu nyanyi, pandai main gitar gitu, ya tunjukkan ya teman, tunjukkan, karena di sini kita dituntut untuk yakin pada kemampuan yang kita miliki. Kita nggak usah terlalu pesimis gitu, karena kita udah tahu, kita kan di belakang layar, kita di kamar kita kan ada sering nyanyi, kita ada main gitar ataupun apapun itu, kan kita udah tahu apa yang kita miliki. Jadi kita nggak usah pesimis dengan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir nih, cintai diri sendiri. Jadi berusaha untuk mencintai apa yang ada pada diri teman-teman semua, karena Tuhan juga bilang karena kita ini ciptaan Tuhan, jadi kita harus mencintai apa yang diciptakan Tuhan, seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu sudah bisa mencintai diri teman-teman, mungkin teman-teman lebih sadar bahwa teman-teman itu diciptaan spesial oleh Tuhan gitu. Mungkin hanya itu teman-teman pembicaraan kita kali ini di radio kita ya teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman untuk subscribe channel aku ya teman-teman, dan tonton videoku sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Dan minggu depan nih teman, minggu depan mungkin kita bahas tema-tema yang lain, yang mungkin soal percintaan gitu ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau kasih saran nih, bahas tema ini bang gitu, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jadi terima kasih teman-teman atas waktu yang teman-teman berikan. Terima kasih.